Cinta yang hebat. Nah, kita mulai dari eh, bercerita dulu ya. Ada seorang eh, alim ya yang bernama Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini terkenal dia rajin baca Quran. Kebaikan kedua atau kehebatan kedua dia juga kalau baca Quran itu dia berusaha memahami apa yang tidak sekedar naik jadi pahala tapi turun jadi ilmu. Dia merasa Ahnaf bin Qais ini setiap kali baca Quran, dia merasa dia dengan Quran itu terlalu jauh. Selalu dia bandingkan dirinya dengan teks-teks Quran itu dia merasa kok jauh ya. Apa yang saya baca dan apa yang ada dalam diri saya itu sesuatu yang jauh. Misalnya ketika dia baca misalnya firman Allah, orang-orang itu kalau eh, dibacakan Quran kepadanya itu bergetar hatinya. Tapi dia berkata saya kalau baca Quran hati saya biasa-biasa aja, ya kan? Biasa aja. Wajilat qulubuhum, ya kan? Dalam surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan lagi ayat bertambah iman. Kalau saya biasa-biasa aja iman juga nggak bertambah gitu. Dia selalu mengukur dirinya dengan apa yang dia baca suka jauh. Nah, sang alim ini kemudian sampai bacaannya kepada surat At-Taubah ayat 102. Yang saya bilang tadi dia berusaha mengukur dirinya dengan apa yang dia baca. Sampai kepada At-Taubah 102 itu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Nah, itu tuh ada ayatnya tuh, Masya Allah. Wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Ada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka ini Bapak dan Ibu sekalian, khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Mencampur adukan antara amal soleh dan amal-amal buruk. Jadi kadang-kadang dalam sehari dia itu beramal soleh, tapi dalam hari itu juga dia bermaksiat, dia berdosa. Ya, subuh hari dia sholat subuh, mungkin siang-siang dia mulai gibah kan, sudah mulai ini. Jadi ada tercampur antara kebaikan dan amal soleh. Ya. Dia merasa saya kayaknya ayat ini saya banget. Ayat ini adalah saya banget gitu. Dan kita ini orang-orang awam ya, yang dia orang yang tidak bisa stabil melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kadang-kadang juga melakukan dosa-dosa kecil, ya kan? Itu yang dia baca. Tapi perhatikan di ujung ayat ini, itu yang membuat dia bersemangat ya. Asallahu an yatuba alaihim. Semoga orang-orang yang seperti ini ya menerima Allah menerima taubat mereka. Allah memaafkan mereka. Semoga orang-orang yang begini tadi itu yang campur adukan itu Allah mau memaafkan mereka. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Karena bagaimanapun juga Allah itu memaafkan kesalahan berkali-kali. Ya. Kata Ghafur itu adalah isim mubalaghah. Artinya dia Allah yang mampu menerima kesalahan itu berkali-kali. Kalau manusia itu kan kalau salah di hadapan kita, kita pertama kita kasih catatan. Yang kedua muka kita mulai berubah.
Yang ketiga kita murka, ya kan? Nah, kalau Allah tidak, dia selalu mau memaafkan hambanya, seterusnya dan seterusnya. Rahim, dia juga maha penyayang. Nah, bacaan ayat ini yang dirasakan oleh si alim tadi itu, ya. Itu yang cerita pertama ya, kita jadikan sebagai cerita menarik. Yang kedua, sebagai cerita pengantar Bapak dan Ibu sekalian, tentang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As ya. Saya berkali-kali suka cerita Amr bin As ini karena sahabat yang sangat disenangi oleh Nabi dan jadi andalan Nabi dalam dunia militer ya. Nabi kalau melihat ada perang-perang yang kayaknya susah dan potensi kalahnya besar, itu selalu panggil Amr bin As. Suatu waktu Nabi mendadak panggil Amr bin As untuk pimpin sebuah perang. Suruh pakai baju, suruh siapin senjatanya. Kata Nabi, kau bisa turun perang, pimpin perang. Di sana kau bisa dapat ghanimah. Kata Amr bin As, ya Rasul, saya perang bukan untuk ghanimah. Ya, maka keluarlah kata Nabi yang terkenal itu adalah uh, harta yang terbaik itu apabila dimiliki oleh seorang mukmin yang baik. Artinya kau bisa dapat harta ghanimah yang banyak, tapi kalau kau yang ambil itu manfaatnya lebih besar daripada nanti yang ambil itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, hartanya juga tidak bertanggung jawab. Tapi hadis itu keluar tentang panggilan Nabi SAW kepada Amr bin As untuk memimpin perang. Nah, Amr bin As ini Bapak dan Ibu sekalian, 3 kali menjadi gubernur di Mesir di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Kita catat 3 kali, artinya kepercayaan Umar ya, itu menurun dari Nabi. Umar juga percaya dia 3 kali menjadi gubernur di Mesir. Nah, karena dia orang Mesir, dia meninggal di Mesir. Tapi sejarah mencatat bahwa ketika dia detik-detik mau menjelang meninggal dunia itu, dia membaca sebuah apa ya, catatan pribadi dia dan dia adukan kepada Allah. Dia berkata, Allahumma inni uhibbuka. Allahumma inni uhibbuka wa in kuntu a'sik. Ya Rabb, aku ini selalu mencintaimu walaupun selalu bermaksiat, walaupun banyak salahnya. Ya. Perhatikan kata itu menarik bagi orang-orang awam. Saya ini memang banyak dosa, banyak salah. Tapi untuk cinta kepadamu itu tidak pernah redup. Ya kan? Itu kan sebagai usaha dia seorang mukmin untuk mencintai Allah Subhanahu. Karena betapapun kalau Allah sudah mencintai seseorang, gampang kesalahannya dimaafkan. Ya. Kemudian dia melanjutkan itu, lastu bari'an fa'atadzir. Ya Rabb, aku itu tidak bisa terlepas dari dosa-dosa. Karena itu maafkan saya. Ya. Karena itu maafkan saya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira dua cerita ini menjadi pengantar untuk dan kita merasa dua riwayat ini kita banget lah gitu ya. Ya kan? Kita bukan orang yang maksum, kadang-kadang ngaji juga, sholat juga, ini juga, tapi juga saya kira ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan yang kita tidak bisa hindari. Ya. Nah karena itu Nabi SAW dalam beberapa kesempatan menyebutkan ada amal-amal yang kalau dilakukan oleh seorang hamba biasa itu menghadirkan cinta yang hebat. Ya. Nah izin saya menyampaikan beberapa amalan-amalan itu, ya, tentu dengan hadis-hadis yang terpercaya gitu ya. Kemudian tentu dengan sesuai waktu yang tersedia. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian,
Allah memberi taufik kepada seseorang sebelum dia meninggal dunia. Ya, Allah mengarahkan seseorang kepada kebaikan di ujung usianya, ya, sebelum dia meninggal dunia. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Umar Al-Jumahi. Kata Nabi begini, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Jika Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada seorang hamba. Perhatikan ya, jika Allah menghendaki kebaikan, ya, kepada seorang hamba. Maksudnya Allah mencintai orang itu jadi baik, ya, tidak terus-terusan buruk. Apa yang Allah lakukan? Ista'malahu qabla mautih. Allah membuatnya berguna bagi agamanya sebelum kematiannya. Allah memperdayakannya. Allah membuat dia bekerja sebelum dia mati. Itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Masta'malahu ya Rasul?" Apa yang dimaksud dengan kata ista'malahu? Allah mempergunakannya, memperdayakannya, memanfaatkannya. Dia bekerja untuk agama Allah, kemudian dia mati. Ya, kata Nabi, yahdihillahu azza wa jalla ilal amal soleh qabla mautihi. Allah memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada seorang laki-laki untuk mengerjakan amal soleh sebelum kematiannya. Thumma yaqbiduhu ala zalika. Lalu Allah mencabut nyawanya ketika dia mengerjakan kebaikan itu. Ya. Saya kira amal-amal begini kan tidak dilakukan oleh para nabi gitu, orang-orang besar, tapi orang-orang mukmin biasa. Yang kalau kita pahami berarti orang itu sudah jauh-jauh hari banyak memanfaatkan waktunya untuk berdosa. Ya, kita perhatikan misalnya ada orang yang sudah 40 tahun tidak kenal agama, puluhan tahun dia berdosa, ya kan? Setahun sebelum dia meninggal, perhatikan, setahun sebelum dia meninggal, Allah arahkan untuk mengenal sebuah kebaikan. Entah dia datang ke masjid, mulai rajin, ya kan? Padahal itu setahun sebelum dia meninggal. Dia mulai aktif, dia mulai semangat beragama, dan tahun itu dia meninggal dunia, ya kan? Itu maksud hadis ini. Jadi itu tanda Allah sedang menghendaki kebaikan kepada orang itu, ya. Dan ini tentu terjadi di, ya kalau kita pahami kan di ujung usia setiap orang. Dan saya kira kita di dunia nyata kita sering melihat orang-orang begitu. Ya, dia mengenal agama itu di ujung-ujung usianya. Ya. Misalnya ada seorang ulama Saudi bercerita ada di Saudi itu yang terkenal 40-60 tahun, banyak berdosa, hartanya dipakai foya-foya. Ya. Setahun kemudian dia kenal masjid, bahkan dia setiap subuh mulai buka masjid, dia duluan yang datang. Dia mulai mengaji, dia mulai bersahabat dengan teman-teman yang baik. Dan ketahuan dia meninggal dalam keadaan mengaji di masjid. Ya kan? Ada ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Di kampung saya juga saya lihat. Dulu dia orang itu oh, habis waktunya untuk nyari ikan. Nggak kenal sholat, nggak kenal waktu ini, juga cuek sama orang. Beberapa hari sebelum dia meninggal, dia jalan ke masjid, saya lihat luar biasa. Dulu kita lihatnya prasangka buruk kan. Ternyata di ujung-ujung usianya dia mendekat kepada Allah dan meninggal atas itu. Nah itu yang Nabi sampaikan ya, bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, bahkan kalau kita baca misalnya sejarah para sahabat itu kan rata-rata mereka masuk Islam itu di usia-usia tua. Artinya jarak dengan kematian
itu sudah tidak terlalu lama. Masa-masa mereka hidup di masa-masa jahiliyah itu lebih lama, ya kan? Tapi waktu yang ada itu sangat maksimal sekali. Ya. Sekira kalau kita baca misalnya sejarah tentang Umar, sejarah tentang Abu Bakar, itu sahabat-sahabat yang masuk di usia Islam ketika sudah berusia-usia. Tapi dalam waktu yang sama Allah juga Nabi memberikan jaminan surga atau berita gembira surga buat mereka. Ya, nah dari sini kita bisa belajar bahwa kadang-kadang hidup itu bukan tentang panjang dan pendek, ya, ya kan? Tapi bagaimana waktu-waktu yang sempit itu justru bisa menjadi jalan eh, untuk Allah cinta kepada seorang hamba itu. Bahkan kan ada dulu juga sahabat yang namanya siapa? Umair Al-Hamam Al-Ansori, ya kan? Hamam Al-Ansori itu dia masuk Islam di perang Badar, kata Nabi itu tuh orang lagi perang tuh. Siapa yang bisa masuk ke medan perang itu dia dia berjuang atas nama Allah, dia mati, dia bisa syahid, dosanya dimaafkan, dia masuk surga. Pada hari itu sahabat ini sedang mengunyah kurma, ya kan? Dia berkata kalau mengunyah kurma itu kayaknya kelamaan. Sementara kesempatan untuk yang Nabi tawarkan itu belum tentu terulang, ya kan? Dan dia kemudian melempar kurmanya itu dan masuk, dan setelah itu dia meninggal dalam keadaan syahid, ya kan? Tapi dalam pikiran kita dia sebegitu cepat kan, dia tidak punya ruang banyak untuk melakukan kayak sholat duha, sholat tahajud, berinfak, ya kan? Itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kata Nabi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, orang itu cepat dibimbing, ya. Entah startnya mulai dari usia pensiun, ya kan? Entah startnya dari usia 60, entah startnya dari beberapa hari lagi mau meninggal, itu yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak tahu kita berada di usia-usia yang masa-masa seperti ini. Eh, saya mau cerita lagi tentang, mungkin saya sudah ulang tentang Bishr al-Hafi, tentang tokoh sufi, ya. Bishr al-Hafi itu kan banyak waktunya dipakai untuk dia semasa dengan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Tapi kalau Imam Ahmad ini kuat di fikihnya, kalau Bishr al-Hafi ini kuat di al-ihsannya. Ya, karena kadang-kadang Imam Ahmad mengunjungi beliau. Orang-orang nanya, Anda kan sudah alim kok mau mengunjungi Bishr bin al-Hafi. Ya, dia berislam dengan hati. Ya, dia dia punya itu. Tapi kalau kita baca awalnya dia kan seorang apa ya, banyak waktunya puluhan tahun dia pakai berdosa. Ya, dia punya orang apa, orang orang berada sebenarnya. Ya. Dia hidup di rumah mewah, keturunan pejabat. Kadang-kadang kalau sudah turun pejabat itu kadang-kadang itu yang mendorong orang untuk memanfaatkan fasilitas itu. Suatu malam dia minum-minum khamar, main dengan wanita di malam suntuk, habisin waktunya. Suatu hari ada seorang laki-laki yang berjalan ke masjid menuju sholat subuh. Dia perhatikan kok rumah itu tiap malam apa ya, penuh dengan hiruk pikuk dunia. Ini azan gak kedengaran, dia cuek-cuek aja, ya. Karena merasa harus ditegur, ya. Laki-laki jamaah masjid itu dia ketuk pintunya. Setelah keluar, yang keluar justru pelayannya, orang wanita. Dia berkata, di mana uh, uh, pemilik istana ini?
di dalam. Oh, sampaikan kepada dia. Ya, dia bertanya begini, "Asahibu hadzal qisr hurrun am abdun?" Jemaah itu bertanya gini, saya tidak tahu apakah pemilik rumah mewah ini dia seorang laki-laki merdeka atau seorang hamba, seorang abdi. Ya, kata pelayannya itu, ya tentu dia orang merdeka kan, dia manusia, dia punya harta, dia punya ilmu, manfaatkan apa saja bisa. Oh, kata laki-laki itu pantas dia melakukannya, dia merasa dirinya orang merdeka. Kalau dia merasa dirinya hamba, dia akan mengabdi. Ya kan? Pergilah laki-laki itu ke masjid dan pesan ini disampaikan kepada Bishr al-Hafi. Disampaikan kepada Bishr al-Hafi. Ternyata Allah itu kan punya cara untuk memasukkan hidayah itu dengan cara apa saja ke hati orang. Dan kadang-kadang kita tidak bisa juga gitu. Ya. Tadi itu si Fulan itu nanyain Anda apakah seorang merdeka atau hamba. Dia mikir iya juga ya. Saya menjalani dunia ini apakah saya laki-laki merdeka atau hamba. Ya kan? Kata-kata itu kemudian itu yang membuat dia Bishr al-Lahfi mengejar laki-laki itu. Mengejarnya itu tidak pakai sendal. Karena orang buru-buru kan. Orang kalau buru-buru apa saja kayak saya ini kacamata lupa. Ya kan? Keluar apa adanya, tidak pakai sendal. Nah, orang yang tidak pakai sendal itu kalau berjalan disebut al-hafi. Ya kan? Ya enggak? Makanya Bishr al-Hafi. Ya. Coba ulangi omongan Anda itu tadi. Ya itu tadi. Pahami baik-baik, sadari engkau itu hamba atau orang merdeka di dunia ini. Ya kan? Kata itu yang membuat dia luluh hatinya dan seketika dia mau mengubah dirinya menjadi hamba. Hamba itu adalah mengabdi. Status kita ini selama kita hidup di dunia kita adalah hamba hari ini, besok dan seterusnya sampai kita mati, kita akan kembali kepada Allah status kita sebagai hamba. Tidak boleh naik status kita sebagai Tuhan. Ya kan? Status kita tidak akan naik sebagai Tuhan walaupun kita sudah memiliki segalanya. Dan Allah itu tidak mungkin statusnya turun sebagai hamba. Ya. Karena kita hamba itulah yang kemudian mendorong kita melakukan kerja-kerja pengabdian, kerja-kerja penghambaan. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka." Lakukan kerja-kerja penghambaan sampai kau mati. Karena kau itu akan menghadap Tuhanmu statusmu hamba. Ya kan? Nah, kalau kita menghadirkan kesadaran kita seorang hamba, maka pada saat itu kita akan mau beribadah, mau berbuat baik dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, tapi perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, titik kesadaran itu muncul ketika orang di titik-titik kulminasi kemaksiatannya kan. Dia mulai sadar dan tokoh menjadi sufi besar dan mengakhiri hidupnya dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara baik. Nah, itulah yang disebut kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada seseorang, Allah mempergunakannya, ya. Dia digiring untuk dekat dengan agama ini, ya. Kemudian insya Allah dia akan mati dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara kebaikan. Dan kita juga berharap seperti itu. Itu ya. Nah, itu amal pertama, ya. Nah, jadi kalau kita bisa balik eh, kata-kata ini orang-orang yang sudah tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di usia tuanya dia dibiarkan tanpa liar, tanpa tidak kenal agama, tambah zolim, tambah melakukan macam-macam, ya. Sampai dia meninggal juga kepada Allah dalam menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya kan? Kira-kira itu kan yang perlu kita turunkan sebagai kesadaran.
Ya 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Satu lagi ya, satu lagi. Itu amal pertama yang adalah Allah memberi taufik sebelum seseorang meninggal dunia. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, idkhalus sururi ala muslimin. Amal kedua yang kalau dilakukan oleh seorang hamba biasa, dia bisa mendapatkan cinta Allah dan manusia adalah memasukkan rasa senang dan bahagia kepada hati seorang muslim. Ya, Nabi SAW bersabda dalam riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Nabi pernah berkata begini, ahabbul a'mali, amal yang sangat dicintai Allah adalah ahabbul a'mali ilallahi, amal yang sangat dicintai di mata Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslimin, kegembiraan, rasa senang yang kau bisa masukkan ke hati saudaramu yang muslim. Ya, itu amal besar itu. Ada orang biasanya mungkin ya, uh, sholatnya mungkin standar gitu ya. Puasanya juga standar kayak yang lain. Dia juga tidak terkenal. Tapi untuk urusan dia menyenangkan saudaranya, itu dia hebat. Ya. Untuk urusan dia menyenangkan saudaranya, dia sangat hebat. Itu orang begini nih, Allah suka. Allah cinta kepada dia. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira perlu kita garis bawah itu, bahwa hidup ini kan tidak untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang orang ada yang berpikir begitu. Apa yang saya kasih manfaat atau nyenangin orang, saya sendiri udah susah. Ya kan? Saya nyari itu, habis itu. Ngapain juga mikirin orang? Nah, cara berpikir begini yang salah. Dia tidak tahu kalau bisa nyenangin orang itu, Allah bisa mentransfer kebahagiaan itu buat dia. Ya kan? Kadang-kadang orang itu, orang kota itu begitu, dia egois. Ya, dia berusaha untuk nyenangin diri dia sendiri, dia merasa kalau sudah senang dia bahagia. Tapi Islam mengajarkan coba senangin orang lain kau akan senang. Ya. Senangin orang lain kau akan senang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat itu katanya dalam beberapa riwayat disebutkan ada hari yang mereka tunggu. Jadi sepekan itu ada hari yang mereka tunggu. Salah satunya adalah hari Jumat. Kenapa mereka nunggu hari Jumat? Di samping dia waktu untuk nanti ada sholat Jumat. Tapi di hari Jumat itu ada seorang wanita di masa Nabi yang setiap Jumat itu suka memasak. Dia memasak masakan yang paling enak setelah sholat Jumat para sahabat makan. Ya, jadi bahagianya senangnya para sahabat di situ nunggu hari Jumat karena ada seorang ibu, ya, ya, seorang al-um lah ya, yang setiap Jumat dia memang terkenal jago masak, tapi masakannya itu dimakan oleh para sahabat. Ya. Kalau bahasa kita kan ini kita mentraktir ya. Coba berpikir kadang-kadang ini teman saya di samping ini mau diapain cara menyenangkannya, ya. Diajak traktir, diajak makan. Kalau dia makan, dia senang. Tulangnya kuat. Kalau tulangnya kuat, dia kuat sholat maghrib. Ya, kalau dia sudah tulangnya kuat, dia kuat cari nafkah. Dia pulang ke rumah juga dia senang. Ya kan?
Nah, itu saya kira bagian-bagian cara memasukkan orang ke dalam membuat dia bahagia. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat teman kita ada yang murung di pojok masjid, diam aja. Ya. Saya kira perlu kita tanya ada apa. Kan? Kalau dia sakit, tunjukin dia obat, kasih kabar obat yang paling baik. Pertunjukan rumah sakit, syukur-syukur dia dikasih bantuan. Itu kan sedang memasukkan rasa senang kepada seorang Muslim dengan cara kita masing-masing. Ya, kalau di masa Nabi itu, saya kira kan ada bab bercanda. Bab bercanda itu kan kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah membuat sahabat kita bisa tersenyum. Kenapa bab bercanda itu dibuka dalam Islam? Karena itu nanti menghadirkan senyum dan tawa. Orang kalau sudah tertawa, saya kira dia tanda dia bahagia. Dan itu banyak sekali momen-momen Nabi bercanda dengan sahabat. Izin saya mengulang lagi cerita yang saya berkali-kali cerita di sini tentang Zahir bin Haram. Ya, Zahir bin Haram ini Badui yang sehari-hari bekerja di pasar. Tapi dia dengan Nabi itu hubungannya akrab. Jadi Nabi itu egaliter Pak. Jadi dia punya teman dari kalangan elit, dari kalangan Badui juga punya. Ketika Nabi masuk pasar, dia lihat, oh si Zahir sedang teriak-teriak, sedang melayani orang. Nabi mendekati dan peluk. Dan memeluk itu sangat erat sekali. Kata Zahir, lepaskan ini siapa? Lepaskan. Ya, ketika dilepaskan ternyata oh, Nabi, ya kan? Nabi yang peluk dia. Saya kira orang bisa senang ya kalau dipeluk Nabi kan. Ya kan? Orang-orang aja dulu minta sampai ini Nabi sengaja datang memeluknya. Sampai kata Nabi di hadapan orang-orang pasar, man yashtaril abda. Ayo siapa di antara kalian yang membeli hamba? Ya. Ini Nabi sedang bercanda, bukan Nabi menjual manusia. Nabi tidak jual manusia. Nabi siapa mau beli orang ini? Ya kan? Kata si Zahir, ya Rasul, saya kan orang murah. Ya, saya cuman hamba, saya cuman bekerja begini, saya tentu harga saya murah. Ya, kata Nabi, walakinnaka indallahi ghalin. Kau boleh murah di hadapan manusia, tapi kau mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau mahal di mata. Perhatikan bagaimana Nabi bercanda. Kata para ulama, candanya itu ada sentuhan. Sentuhannya kan memeluk, ya kan? Juga dengan permainan kata-kata, ya kan? Dengan itu tadi. Kalau misalnya ada teman kita pukul di sini, ya itu nggak usah marah, itu dia bercanda dengan sentuhan, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk memberikan pelajaran ya kepada non Muslim bahwa agama Islam itu adalah agama yang fleksibel ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tidak dalam Al-Qur'an? Ini saya kira mudah sebagai penutup ya. Ada tidak dalam Al-Quran memasukkan rasa bahagia kepada orang? Ya, kan kita butuhkan dalilnya. Itu kan cuman hadis. Kalau dalam Al-Quran, kira-kira di bagian mana kita temukan ada adegan memasukkan rasa bahagia, rasa senang, rasa damai kepada orang. Para ulama menyebutkan ada pada kisah Nabi Musa dan seorang laki-laki tua di Madian. Ya kan? Jadi
Kita tahu kan Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun dari Mesir. Dia lari ya, sampai ke Madian. Perhatikan suasana jiwa Musa. Orang kalau dikejar itu pasti takut. Ya nggak Pak? Cari perlindungan eh, yang paling aman. Bahkan kadang-kadang perlindungan itu lebih butuh daripada makan dan minum. Itu buronan kan begitu. Kebutuhan dia kepada perlindungan kadang-kadang lebih butuh daripada makan dan makan minum gak enak. Tapi kalau sudah dapat tempat yang nyaman itu sangat butuh. Pada awalnya kan dia lihat kalau kisah tentang dia melihat dua wanita yang sedang ambil air, ternyata dua anak inilah yang mengantarkan dia bertemu dengan laki-laki tua. Para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki tua itu. Ada yang menyebutnya dia Nabi Shu'aib, ada yang mengatakan dia laki-laki yang tua, orang soleh, laki-laki penduduk dari Madian. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Shu'aib. Ya. Dan sebagian ulama menguatkan pendapat yang kedua. Nah, apa kata laki-laki tua itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan eh, adegan pertemuan Musa dengan laki-laki tua itu, falamma ja'ahu, ketika Musa mendatanginya, ya. Ketika Musa mendatangi laki-laki tua itu, wa qassa alaihi al-qasas, dan Musa mulai menceritakan apa yang dia rasakan. Bahwa dia sudah dikejar oleh Fir'aun, dia butuh perlindungan, butuh ketenangan. Apa kata laki-laki itu? Qala la takhaf, najauta minal qaumi dzalimin. Wahai Musa, jangan pernah takut. Ya, engkau sudah berada di sebuah tempat yang nyaman, yang aman di saya, ya kan? Dan kau sekarang sudah uh, lulus, ya, sudah terlepas dari orang-orang zolim itu. Selama kau masih ada sembuh. Perhatikan ucapan orang tua itu adalah sebuah amal yang memasukkan rasa bahagia, rasa tenang kepada seseorang. Ya kan? Nah, itu ayatnya baru kelihatan kan? Waqas alaihil qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Engkau sekarang sudah selamat. Betapa membuat kata-kata itu ya, membuat hati Musa tenang. Ya, dan kita perhatikan di Madian itulah Nabi Musa mendapatkan hal-hal besar dalam sejarah perjalanan dia sebagai nabi. Ya, di situ dia mendapatkan perlindungan. Di Madian itu dia mendapatkan jodohnya. Ya, jadi orang merantau itu kadang-kadang jodohnya di tengah jalan, ya kan, bukan di kampungnya. Ya, Musa itu mendapatkan bahagia saat-saat dia jadi buronan. Kemudian yang ketiga dia mendapatkan pekerjaan. Ya, mendapatkan pekerjaan. Sebagai seorang laki-laki butuh kan untuk memberikan makan untuk dirinya dan keluarganya. Dan keempat adalah di Madian itu menjadi awal semua cerita. Ya, dia menjadi orang besar dalam sejarah besar dan menjadi seorang nabi, ya kan? Dan dari situ dia melihat cahaya kan? Dia tinggalin istrinya, konon dalam beberapa sejarah sang laki-laki tadi yang lama-lama ternyata jadi mertua, ya kan? Kasih dia beberapa ekor kambing untuk jadi bekal. Nah, saya kira kalau kita ambil adalah tentang uh, memasukkan rasa senang, rasa bahagia itu merupakan ajaran Quran, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Sebenarnya ada 11 amalan Pak, yang saya sudah catat-catat, tapi insya Allah kapan-kapan Insya Allah pekan kita depan, Pak Ustaz. sampaikan lagi. Baik, jazakallah khairan kepada guru kita Ustadz Muhammad Yasir LC yang telah memberikan kepada kita beberapa cerita yang begitu indah
bagaimana seorang muslim di akhir hidupnya Allah berikan taufik hidayah sehingga apa yang dilakukan sebelumnya menjadi kebaikan di akhir hayatnya. Baik, diberikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir di masjid maupun yang di rumah. Cuma ada tadi pertanyaan yang sudah ditulis oleh UBP. Mohon maaf, saya nggak mengenal inisial ini. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz. Yang dimaksud menyampur adukan perbuatan baik itu apakah seseorang melakukan amal soleh, sedekah atau zakat, namun penghasilannya diperoleh dari yang haram atau subhat? Atau diartikan seperti Ustadz yang sampaikan di mana seorang melakukan atau seorang berbuat dosa lalu dia lakukan perbuatan soleh. Mana yang lebih tepat? Mengingat hadis bahwa manusia itu tidak diharapkan berbuat baik terus tanpa dosa, karena itu hanya makhluk malaikat. Terima kasih. Kalau mencampur adukan tadi saya kira sifatnya umum ya. Halal haram dicampur, dosa dosa pahala itu dicampur semua ya. Walaupun para ulama kan membagi dosa itu ada dosa kecil, ada dosa-dosa besar ya. Kalau dosa kecil itu bisa termaafkan dengan apa namanya amal-amal tertentu ya. Tapi kalau dosa-dosa besar harus betul-betul ada eh, apa namanya pertaubatan nasuha yang hebat. Tapi ala kulli hal dia sebenarnya bersifat umum ya. Sama dengan dulu kita pernah baca hadisnya, ingat nggak Pak? Seorang laki-laki tua yang datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasul, semua jenis dosa yang ada namanya di dunia itu saya sudah lakukan. Semua jenis dosa kata dia. Dia sebutkan dosa apa yang ada nama dosa pasti saya sudah kerjakan. Ya, apakah masih bisa saya bertobat? Ya, kata Nabi bisa. Ketika dia Nabi mengatakan bisa, gembiranya laki-laki ini Pak, yang tadinya pelan-pelan dia langsung semangat, dia pulang itu semangat. Itu pentingnya kata-kata ya. Ya, jangan membuat orang drop ya kan. Banyak dosa nggak neraka ya kan. Saya kira itu buat dia cepat mati. Eh, saya kata Nabi bisa. Ya, yang penting mulai hari ini kau start ya, kau start melakukan kebaikan-kebaikan. Usahakan maksimum ya, karena kaidahnya di dalam Islam itu adalah innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya, kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi amal yang kita lakukan itu tidak sekedar kita berharap pahala, tapi secara otomatis kesalahan-kesalahan itu bisa bisa terhapus. Kata Nabi mulai sekarang. Saking gembiranya laki-laki itu nggak tahu ceritanya sampai sekarang, ya kan? Tapi dia gembira, ya. Nah, sekaligus mengajarkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini di syuhada ini tidak pernah kita tahu masa depan kita semua akan seperti apa bentuknya kita meninggal, ya. Kata para ulama karena 4 sebab. Pertama, kita tidak pernah tahu tentang as-sawabik, hal-hal masa lalu yang kita teman-teman pernah lakukan. Kita mungkin bertemu di sini 2-3 jam. Tapi sawabik kita, masa-masa lalu kita di kampung, kita tidak punya ilmu pengetahuan. Apakah orang itu baik atau tidak, dia baik sama orang tuanya, mengabdi, kita tidak punya informasi kan. Kemudian al-lawahik, berita-berita tentang masa depan dia. Ya, kita nanti mungkin semestinya syuhada dalam hitungan beberapa tahun. Tapi setelah itu ada yang berpisah dengan kita. Kita tidak tahu dia sekarang sudah ngapain. Apa sudah punya punya travel umroh, punya masjid, punya musola, punya kajian ini dan itu. Itulah wahid kita tidak punya ilmunya. Yang berikutnya adalah as-sarair. Kita tidak pernah mengetahui rahasia-rahasianya. Dia di rumah kalau tengah malam ngapain? Ya apakah sholat tahajud atau berbuat dosa? Kita nggak tahu. Tapi kita tidak punya ilmunya kan?
Nah, yang berikutnya adalah al-khawatim. Kita tidak pernah mengetahui seperti apa dia akan menutup hidupnya. Ya kan? Seperti apa dia akan menutup. Nah, rahasia-rahasia itu kita tidak punya. Ya. Nah, karena itu jangan cepat-cepat mengklaim orang itu dia sebagai orang pendosa atau dia ini dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya hubungan cinta Allah, ciri-ciri cinta Allah atau umat yang dicintai itu seperti apa? Kemudian dikaitkan dengan ihtirot, Apa Pak? apa istiqrot ya? Istidraj. Apakah itu juga masuk di dalam cinta Allah? Itu saja barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Singkatnya begini Pak, kalau saya kira ini sudah sering kita dengar ya. Misalnya kalau ada seorang hamba yang sudah merasa dirinya on the track gitu ya. Dia beribadah, dia berbuat baik, dia di atas jalan kebenaran, ya kan? Kemudian dia tiba-tiba misalnya diuji, difitnah, ya kan? Maka rasakanlah bahwa fitnah atau ujian itu menjadi pengangkat derajat dia, ya. Dia sedang diuji untuk naik kelas. Tapi kalau ada seorang hamba yang terus-terusan dalam hidupnya bermaksiat, jauh dari agama, ya, menjadi provokator keburukan. Tiba-tiba dia diuji lagi, dapat musibah. Maka hadirkan kesadaran itu adalah teguran, ya kan? Teguran besar untuk dia. Kata Allah, wala nuziqannahum, kami akan berikan dia hukuman supaya dia bisa kembali, ya kan? Nah, yang ketiga adalah ada orang yang merasa begini, saya ini kaya, saya ini berilmu, saya ini sejahtera, tidak sholat, tidak pernah berbuat kebaikan, tapi aman-aman aja semua. Ya kan? Hidup saya aman kok. Mana kata orang saya dapat hukum karma? Enggak ada. Maka hal seperti ini bisa disebut sebagai istidraj. Pentahapan untuk sampai kepada pintu kebinasaan. Dulu ada Imam Hasan Al-Basri ya, pernah ditanya, wahai Imam, saya ini tidak sholat, tidak pernah berbuat baik, tapi hidup saya sehat. Biasa-biasa aja tuh saya nyaman-nyaman kayak orang. Ya. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri ini, jangan lupa walaupun kau sehat, walaupun kau bisa makan dengan enak, diperhatikan kalau sudah terhalang untuk melakukan ibadah, hati ini susah mau baca Quran, hati ini susah untuk bersilaturahmi, itu adalah hukuman besar. Hati itu dibuat terkunci, itu adalah hukuman berat bagi Allah sebenarnya. Ya, itulah kemudian beliau membaca satu ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Dampaknya apa? Kau dibuat lupa dengan dirimu sendiri. Hukuman yang paling besar di dalam hidup ini kalau kita sudah lupa dengan diri sendiri. Ya kan? Kita lupa, ini mau ngapain di dunia ini kan? Tersesat. Nah, itu adalah hukuman paling berat. Ya kan? Hukuman paling berat yang kadang-kadang itu halus. Ya. Nah, saya kira bisa kita ukur diri-diri kita pada uh, ukuran-ukuran ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Yasir, menjadi kebaikan bagi beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau. Begitu juga kita yang mendengarkan, dan semuanya, baik di rumah, di masjid, Allah berikan istiqomah, ketetapan iman, Islam, hingga Allah nanti mewafatkan kita dalam iman Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, sebagai informasi terakhir kami menyampaikan bahwa dalam 3 hari ini kajian Dr. Zakir Naik, Alhamdulillah mulai kemarin kami bisa berkesempatan hadir, sampaikan kepada para jamaah bahwa hari ini dan besok
beliau juga masih memberikan kajiannya bertempat di hanggar eh, teras Pancoran. Jadi insya Allah kalau memang ingin ke sana bisa hadir, terbuka luas, gratis, dimulai pukul 3, dibuka, tapi kalau Dokter Zakirnya itu pada maghrib beliau baru mulai hingga pukul 11 malam. Silahkan hadir para jamaah yang hadir di masjid maupun yang di rumah untuk kita melihat bagaimana perjuangan beliau dalam menjelaskan perbandingan ilmu agama. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, syukuran Ustaz. Pak, saya tanya